Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Dipsik akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Dear Baby. Saya Rahmat Edi Maliki. Saya Raffian Antanugraha. Saya Muhammad Naufal Fariski. Saya Gilang Faruluda. Selanjutnya untuk pertama-tama homepage akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, di homepage ini ada slider dan sebagainya untuk menjelaskan Dear Baby itu apa sih. Lalu ada artikel untuk bisa diakses user dan juga ada testimoni-testimoni dari user yang pernah memakai. Lalu selanjutnya ada fitur belajar atau kuis. Nah, di sini slider ini nantinya akan berdasarkan kuis yang sudah dikerjakan dan sudah lulus dari minimal betul gitu. Nah, terus kuis mingguan ini harus dikerjakan oleh user, di mana isinya akan berupa ke soal tentang kehamilan, lalu ada benar salahnya dan juga artikel untuk belajar. Lalu selanjutnya ada beranda, di sini dapat melihat umur dari kandungan kita, lalu ada mood check, kenali gejala kehamilan, dan juga fasilitas kesehatan, dan juga ke kuis mingguan. Ini mengarahkan ke fitur-fitur lainnya gitu, beranda. Nah, untuk rekomendasi fasilitas kesehatan akan dijelaskan teman saya Rizky. Pada page daftar rekomendasi fasilitas kesehatan ini terdapat dua filter, yaitu filter terdekat dan rating. Untuk filter terdekat akan ditampilkan rumah sakit yang terdekat dengan lokasi user. Untuk rating akan disesuaikan dengan rating tertinggi ke terendah. Kemudian daftar gejala kehamilan ini adalah page di mana gejala-gejala yang mungkin dialami oleh user ibu dan dapat difilter untuk gejala yang ringan, sedang, dan serius. Kemudian page diary ini akan dijelaskan oleh teman saya Tirdi. Selanjutnya page diary akan berisi tentang mood check di mana Bunda akan bisa memilih perharinya mood apa dan pesan apa yang akan dikirimkan ke database. Selanjutnya itu hanya bisa ada satu hari satu data, sehingga jika Bunda memilih yang lainnya maka yang terakhir yang akan dikirim ke database. Selanjutnya untuk kalender bulan sendiri stikernya akan apa menampilkan yang rata-rata di bulan itu. Selanjutnya tanggalnya juga. Untuk kata-kata selamat mood Bunda bahagia ini ada dua tipe. Yang pertama jika tipenya biasa ke sangat bahagia maka akan muncul selamat mood Bunda hari ini bahagia. Namun setelah di line itu jika rata-ratanya di line itu akan menulis tolong ayah lebih peka lagi. Selanjutnya dari mood yang kita bisa memilih memilih menampilkan apa yang telah diisi Bunda pada bulan-bulan sebelum dan bulan ini dan sebelumnya. Sekian untuk presentasi front end, bisa dilanjut oleh back end. Nah, selanjutnya progres backend untuk progres kedua ini kita ada mengerjakan yang pertama user authentication, ada register, login, current user, change family role, sama logout. Kayak login akan memberikan respon seperti kayak happy token yang mungkin nanti sama front end akan bisa di lokasi search atau cookies atau manapun. Namun secara default backend sudah set API token di cookies. Lalu selanjutnya ada diary. Nah, untuk diary ini get all bisa diakses oleh semua user yang terautentikasi maupun tidak, dan untuk semua role. Nah, namun untuk create, update dan delete hanya bisa dilakukan oleh user admin aja, mengimplementasikan middleware untuk filtering request-nya. Namun ada tambahan filtering untuk create hanya bisa dilakukan oleh user ibu, tak bisa dilakukan oleh user ayah. Nah, lalu selanjutnya ada gejala, sama seperti diary, get all bisa diakses oleh semua tipe user, namun create, edit, dan delete gejala hanya bisa diakses oleh user admin. Lalu selanjutnya ada quiz, yang pertama ada get all quiz. Get all quiz itu akan menampilkan semua quiz yang ada, seperti kayak quiz minggu pertama, quiz minggu kedua, seperti itu. Lalu selanjutnya ada get quiz PID, ketika user ingin melakukan atau mengerjakan
sebuah detail kuis. Nah, lalu selanjutnya ada create quiz. Nah, create quiz ini untuk admin menambahkan sebuah quiz, misal quiz minggu ke-27 dengan deskripsi dan question serta option dan correct answer-nya. Nah, lalu selanjutnya ada submit user mengerjakan sebuah quiz tersebut. Ini untuk mensubmit progress user. Namun di sini contohnya hanya ada satu array saja. Namun ini bisa lebih dari satu array. Nah, responnya akan menghasilkan skor user yang benar dan totalnya. Lalu ada history user. Nah, history user melakukan sebuah quiz seperti ini. Nah, mungkin untuk progres kedua itu aja dari sisi backend. Kami kembalikan kepada Rahmat Tirti. Jadi cukup sekian dari presentasi dari kelompok 3. Jika ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.